Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Muawwalah bagian muqaddimah. Ya, sambungan dari bacaan kemarin tentang ayat Al-Quran, kita sambung bacaannya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharaini amin. Wa minal wa'idi al-waridi, wa minal wa'idi, dan min ini huruf jar masuk kepada isim, barisnya al-wa'idi di bawahnya. Al-waridi di sini jadi na'at. Na'at juga mengikuti baris isim sebelumnya. Jadi bacaannya wa minal wa'idi al-waridi fi haqqi man yaqulu, pada orang yang mengatakan, man yaqulu, orang yang yaqulu mengatakan. Nah, jadi sebagian dari ancaman yang datang atau hadis ya pada orang yang mengatakan wala yaf'alu, dan kan tapi dia tidak melakukan, fi qauli Rasulillah, pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaul ini kalau yang berkata adalah Allah, maka diartikan dengan firman. Apabila yang mengatakan adalah Rasul, maka diartikan dengan sabda. Dan apabila orang yang mengatakan adalah orang biasa, maka perkataan artinya ya. Sabda Rasulullah SAW, yu'maru bil alim. Yu'maru ini fi'il mudhari majhul. Dia didomahkan ya-nya, jadi yu'maru artinya ya, diperintah. Bil alim, dengan orang alim itu, ilan nari, ke neraka atau masuk ke dalam neraka. Fatandaliku, maka terjulurlah, akta babatnihi, perut lilit atau ususnya ya, usus yang di dalam perutnya. Fayaduru, maka berputar-putar, biha, dengan usus tersebut, finnari, di dalam neraka. Kama yadurul himar birraha, sebagaimana himar memutar penggiling gandum. Jadi gandum itu digiling supaya jadi tepung, maka diputar. Ya, ini alat zaman bahari ya. Alat zaman dulu untuk membuat gandum itu bisa dibuat makanan, maka dia harus diputar dulu, berputar ya. Fayajtami'u alaihi, maka berkumpullah atasnya ahlun nar, orang ahli neraka yang lain. Jadi ini kan ada satu orang orang alim yang masuk neraka, kemudian ada ahlu neraka yang lain. Yaquluna, mereka mengatakan, ma balal ab'ad, apa hal atau ada apa ini dengan al-ab'ad, orang yang jauh dari rahmat ini. Al-ab'ad, orang jauh dari rahmat. Qad adzana, sungguh telah mengganggu kami, kata ahli neraka yang lain. Padahal ahli neraka itu sudah dapat masing-masing siksaan, tapi ternyata ditambah lagi siksaannya oleh orang yang ini tadi, orang yang masuk neraka yang satu orang ini tadi. Adzana, mengganggu, alama bina, atas apa yang kami disiksa. Kami disiksa, ditambah lagi, diganggu lagi oleh orang yang satu ini. Fayaqulu, maka berkatalah fayaqulu annal abda, ada yang mengatakan mungkin malaikat, wallahu alam, annal ab'ada, bahwasanya orang yang jauh dari rahmat Allah ini, karena sungguhnya dia ya'muru, ia memerintah atau menyuruh, bil khair, dengan kebaikan, wala ya'tihi, sedangkan dia tidak melakukannya. Wa yanha 'anil syarri,
Dia mencegah dari kejahatan, wayati sedangkan dia melakukannya. Titik situ, wayatihi. Nah, selanjutnya waqala alaihi salam, dan bersabda lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata asra. Saya berjalan berpapasan berlewat ya lailata asra, pada malam Isra Mi'raj, ketika Nabi diangkat ke langit ya. Dengan saya birijalin, dengan seorang laki-laki, taqrudu syafahum, sedang menggunting lidah mereka, bimaqaridin, dengan gunting-gunting, min narin, dari api. Fakultu, maka saya berkata, kata Rasulullah, man antum, siapa kalian? Qalu, maka mereka mengatakan, mereka mengatakan, kunna na'muru, sesungguhnya kami memerintah, bil khair, dengan kebaikan, wala natihi, dan kami tidak melakukan, wa nanha syari, dan kami melarang mengerjakan kejahatan, wa natihi, sedangkan kami melakukannya. Wa dzal wa'idi, dan ancaman ini, innama yatahaqqaqu, hanya saja pasti, fi haqqi man yad'u ilallah, pasti terjadi pada orang yang mengajak kepada Allah, ala niyatid dunya. Nah, jadi ini mengajak kepada Allah tapi niatnya luput, niatnya salah. Niatnya apa? Orangnya mengajak kepada kebaikan tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya adalah untuk keduniawian. Wa yahussu, dan mendorong, alal khairi, atas kebaikan, wa huwa musirrun, sedangkan dia mengakali, ala tarkihi, atas meninggalkannya. Wa yudharu minasyari, dan sedangkan dia mencela dari kejahatan, wa huwa musirrun, sedangkan dia terus menerus, ala fi'lihi, atas melakukannya. Riyaan, juga karena riya. Riya ini minta dilihat dia, wa sam'atan, dan minta dengar dengan manusia. Fa amma man yad'u, dan sedangkan orang yang mengajak, ila babillah, kepada pintu hadrat Allah, ya, artinya dia mengajak untuk mendekat kepada Allah, wa huwa ma'adzalika yalumu nafsi, sedangkan dia bersamaan dengan itu tetap mencelakan dirinya, wanhaha anil taksir, dan dia mencegahnya dari ketaksiran, wa yahusu, dan mendorong, alat tashmir, dan dia mendorong atas at-tasmir, bersungguh-sungguh. Fan najatu, maka beruntunglah dia, selamatlah dia, marjuatan. Nah, itu diharapkan. Jadi keselamatan diharapkan bagi orang yang benar-benar mengajak orang itu karena Allah, lahu, baginya. Wa ala kulli halin, dan atas tiap-tiap hal, keadaan, fallazi, maka orang yang ya'malu wa la ya'malu, orang yang mengetahui dan dia tidak mengamalkan, ahsan, lebih baik, ya, lebih baik halan, keadaannya, warsyada tariqatan, dan lebih lebih mendapat petunjuk, tariqatan, jalannya, wa ahmad, dan lebih terpuji, akibatan, hal, keadaan, akibatnya, minal ladzi, dari orang yang la ya'malu, orang yang tidak mengerjakan, wala ya'malu, tidak melakukan, wala ya'lamu, dan juga tidak tahu. Artinya orang yang mengetahui itu jelas lebih baik daripada orang yang tidak mengetahui, walaupun orang yang mengetahui ini belum bisa mengamalkan apa yang dia ketahui, tapi tentunya lebih baik dari orang yang tidak beramal, sudah beramal kada, alim kada juga. Nah, itu lebih rendah derajatnya. Wa rubbama qala al-qail, dan barangkali ada perkataan orang yang mengatakan, mimman, dari orang la yaqilul kutub, mimman, orang yang tidak berakal, al-kutub kasiratun, buku-buku kan banyak ya, wa fiha ghaniyatun, dan di dalamnya ada kekayaan, wa kifayatun, dan mencukupi, wala faidata fi tasnif al-kutub, maka tidak ada faedahnya kalau mengarang buku. Nah, ini ada perkataan, artinya kan
beliau ini sedang mengarang buku ya. Nah, lalu ada orang yang mengatakan seperti itu, kan kitab sudah banyak, ngapain mengarang lagi? Nah, begitu ya perkataannya. Lalu dijawab oleh pengarang buku ini, li'anna alil qulub mailan bihukmil jabalah. Nah, karena sesungguhnya hati-hati itu cenderung kepada kebiasaan atau tabiat kepada setiap yang baru, ila kulli jadidin. Jadi biasanya yang baru itu kita senang ya. Jadi tabiat mulai dulu sampai sekarang orang itu senang dengan yang baru, pemikiran yang baru, buku-buku baru. Nah, maka dari itu beliau mengarang kitab ini. Wa aidan, dan begitu juga fallahu, sungguhnya Allah yantiqu ulama, ber berfirman kepada, berfirman apa ya ini ya, bertutur mungkin ya, yantiqu bertutur, ulama akan ulama. Kullu zamanin atau kulla zamanin, setiap zaman, bima yuwafiqu, dengan yang sesuai, ahlahu dengan penduduknya. Wattasanifu, dan karangan-karangan itu tablugul amakin, akan sampai kepada tempat-tempat al-ba'idah yang jauh. Wa tabqa ba'da mautin, dan akan tetap ada sampai habis meninggal atau pengarangnya meninggal. Ba'da mautil alim, sesudah meninggalnya orang alim yang mengarang itu. Ini adalah dorongan kepada kita yang mendengar supaya kita juga mempunyai yang namanya hasil tulisan-tulisan, walaupun tulisan kita di kitab, tulisan yang ada di buku-buku, hasil kita menuntut ilmu, itu juga menjadi tulisan yang baik, artinya bisa dibaca oleh anak cucu kita. Jadi oleh karena itu baguskan tulisan kalian agar anak cucu kita nantinya bisa membaca tulisan orang tuanya dan bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita tulis. Fayasulu lahu bidzalika, maka hasillah dengan yang demikian itu fadla nashril ilmi, kelebihan atau keutamaan menyebarkan ilmu. Wa yuktabu, dan ditulis mualliman sebagai guru, da'iyan yang yang tetap mengajak ilallah, kepada Allah, fi qabrihi, di kuburnya. Walau orangnya di dalam kubur, tapi dia tetap dihukumkan mengajak kepada Allah. Kama qala Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man an'asha lisanahu, barang siapa yang mendorong lisannya, jadi barang siapa yang mendorong atau mengajak ya lisannya itu haqqan, kepada kebenaran, ya'malu bihi atau yu'malu bihi, yang diamalkan dengan ajakannya itu, mam ba'dahu, orang yang sesudahnya, ujra alaihi, maka dibalaslah kepadanya, ujrahu ila yaumil qiyamah. Nah, jadi diberi pahala sampai hari kiamat. Nah, titik sampai situ. Jadi intinya kita mengajak kepada kebaikan itu, walaupun nanti kita sudah meninggal, tapi tulisan kita masih ada, ajakan-ajakan kita masih ada, maka itu akan menjadi pahala kita di akhirat. Dan juga sebaliknya, kalau kita mengajak kepada kejahatan, nah tentunya juga kita akan menuai dosanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, titik sampai situ. Kemudian waqad itu sungguh saya namai hadhihi risalah, karangan ini, al-musyar ilaiha, yang diserahkan dengan nama Risalatul Muawanah, yaitu risalah yang menolong, ya, penolong ya. Wal muzaharah wal muwazarah, sebagai penolong dan sebagai penjaga, lirragibin, bagi orang yang gemar, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, fi suluki tariqil akhirah, pada menjalani jalan akhirat. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kitab kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Salah hilap mohon maaf, ampun maaf, minta halal minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.